cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Nita Yulianti. Beliau ada guru kelas 4 SD Negeri Banjarnegara 1. Selamat pagi Bu Nita. Ya, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Perjalanan dari rumah lancar Bu? Alhamdulillah ya. Mohon maaf nih Bu Nita, sini saya akan meminta waktu sebentar pada Bu Nita, yaitu bincang-bincang tentang mengenai observasi akademik yang akan dilaksanakan oleh Bu Nita. Bu Nita siap ya? Insya Allah siap Bu. Iya, terima kasih. Nah, dalam bincang-bincang kali ini, apa nih harapan Bu Nita setelah perbincangan kali ini? Harapan saya ingin lebih siap lagi saat pelaksanaan observasi nanti Bu, dan saya ingin melaksanakan observasi secara maksimal. Oh iya, bagus sekali harapannya ya Bu ya, mudah-mudahan tercapai. Dan Bu, selanjutnya kapan nih kira-kira Bu Nita melaksanakan observasi akademik itu? Rencana saya akan melaksanakan observasi pada tanggal 19 Mei 2023. Semoga tidak ada halangan ya Bu ya. Amin, amin. Berarti itu tanggal 19 Mei itu hari Jumat ya Bu ya? Iya, Ya, semoga rencananya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kita sehat semua. Kemudian kira-kira materi apa nih yang akan disampaikan Bu Nita dalam observasi akademik itu? materi nanti yang saya ambil ketika pelaksanaan observasi yaitu tentang hak dan kewajiban Bu kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi misalnya tentang pemeliharaan lingkungan, misalnya contoh supaya tidak terjadi banjir. Ya, iya. Itu berarti yang akan disampaikan Bu Nita dalam observasi akademik itu ya, materinya itu. Kemudian itu yang akan disampaikan Bu Nita itu materinya itu termasuk dalam pelajaran apa itu Bu? Itu masuk ke dalam mata pelajaran PPKN Bu. Oh ya, PPKN Bu ya. Iya, Bu. Kemudian materinya sudah, kemudian tujuannya sudah, itu materinya sudah, kemudian materinya sudah, tujuannya dari materi yang akan disampaikan Bu Nita itu kira-kira apa? Untuk pembelajaran Iya. di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya harapkan dari materi dan observasi tersebut. Yang pertama, nanti setelah mengamati video tentang musibah banjir, diharapkan siswa mampu menjelaskan 3 perilaku yang tidak boleh dilakukan manusia supaya tidak terjadi banjir. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nanti kan ada media gambar. Melalui media gambar tersebut dan metode diskusi, siswa dapat menunjukkan contoh sikap persatuan, misalnya di rumah, sekolah, dan di masyarakat secara dekat. Itu tujuan yang akan disampaikan Bu Nita dalam observasi itu ya Bu ya. Berarti menunjukkan persatuan di rumah, kemudian menjelaskannya lagi dari pelajaran akan itu. Baik sekali Bu ya. Kemudian apa nih kira-kira aspek yang akan dikembangkan dari tujuan itu? Aspek yang akan saya kembangkan dari tujuan pembelajaran yaitu ada 2 Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Jadi yang akan mau disampaikan Bu Nita itu pertama itu pengetahuan, kemudian keterampilan. Ya, bagus sekali Bu. Apa yang akan direncanakan Bu Nita yang akan dikembangkannya itu yaitu pengetahuan dan keterampilan itu. Kemudian kira-kira dari aspek yang pengetahuan dan keterampilan itu strategi apa nih yang Bu Nita akan pakai dalam pengembangan aspek itu? Untuk
untuk strategi yang saya pilih atau yang saya laksanakan, pada aspek pengetahuan dulu ya Bu. Di sini untuk aspek pengetahuannya dengan mengamati video nanti siswa mampu menjelaskan tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Itu untuk aspek pengetahuannya. Kemudian yang kedua, nanti setelah anak melaksanakan diskusi, situ siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Itu untuk aspek keterampilannya. Bagus sekali Bu, ada videonya, jadi anak lebih tertarik gitu ya Bu ya. Kemudian ada diskusinya juga, sudah bagus sekali. Dari strategi, kemudian tujuan sudah, materi makan sudah, kira-kira apa nih dukungan, siapa yang mau ngasih dukungan yang diharapkan oleh Bu Nita nanti dalam pelaksanaan observasi akademik itu? Pada saat kegiatan observasi nanti yang saya butuhkan yang pertama yaitu tentunya Ibu adalah dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, supaya nanti pas kegiatan observasi itu berjalan dengan maksimal, misalnya penyediaan alat peraga dan medianya saat pelaksanaan observasi tersebut. Oh iya, Insya Allah Bu, saya akan mendukung. Terima kasih. Akan mendukung kegiatan Bu Nita. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan lancar ya Bu ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Bu Nita dalam pelaksanaan pra-observasi. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Nita bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua anak-anak? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau mimpin doa? Saya. Ya, silakan Ilyas, pimpin doa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Anak-anak kelas 4 sekarang coba rapikan dulu tempat duduknya. Dirapikan tempat duduknya, bajunya dirapikan dulu. Sudah rapi semua? Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Guru absen dulu. Agnia, Agung, adanya negeriku, subtema 3 tentang pelestarian sumber daya alam. Kemudian sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Siapkan bukunya dulu, buku dan alat tulisnya. Apa ajarnya? Anak-anak nasional kita, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau mimpin lagu? Saya. Ya, Ebi silakan dipimpin di depan. Nyanyi yang semangat ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa, satu
Ya. Tadi kalian sudah mengamati video yang diputar di slide PowerPoint. Diamati ada gambar apa saja yang kalian lihat? Video apa tadi? Video banjir. Kira-kira penyebabnya apa ya banjir ya? Siapa yang mau jawab? Sebab banjir? Ebi? Buang sampah sembarangan. Sebab yang kedua apa? Pohon yang ditebang Yang ketiga? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar. Kemudian saluran air yang tersumbat. Ya, itu adalah sebab-sebab dari banjir. Biasanya dilakukan oleh siapa? Kalau membuang sampah sembarangan, masyarakat atau manusia ya. Sekarang penyebabnya sudah kita bahas. Langkah-langkahnya supaya tidak terjadi banjir apa?
kemarin kan kita sudah melaksanakan coaching pra-observasi ya. Ya, kemudian Bonita juga sudah melaksanakan observasi. Nah, observasi itu bukan berarti saya mencari kekurangan Bonita. Semata-mata observasi saya itu untuk meningkatkan dalam pembelajaran Bonita gitu. Kemudian sekarang pasca observasi itu, bagaimana perasaan Bonita nih setelah diobservasi itu? Perasaannya ya Bu, kalau kemarin kan sebelum diobservasi ya Bu, saya merasa deg-degan, takut kegiatannya tidak lancar, kemudian takut banyak kendala. Kalau sekarang setelah melaksanakan observasi, saya merasa tenang. Plong ya Bu ya? Plong, ya, alhamdulillah, seperti itu Bu. Ada pengalaman-pengalaman tersendiri ya Bu ya? Iya. Ya. Kemudian apa nih rencana pembelajaran baru Bonita yang sudah dilaksanakan itu, apakah sudah tercapai dalam kemarin observasi itu? Waktu kemarin saat melaksanakan kegiatan observasi itu alhamdulillah sudah tuntas Bu, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Kemudian nih tadi tujuannya sudah tersampaikan. Rencana ke depan, rencana pembelajaran ke depan yang Bonita rencanakan seperti apa? Mungkin nanti kedepannya saya akan berusaha tentunya lebih baik lagi ya Bu. Kalau kemarin ada kekurangan, mungkin nanti saya akan menambah kekurangan itu supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa lebih baik. Iya betul. Pelaksanaan kemarin pun bukan berarti saya mencari kekurangan ya Bu. Kita hanya untuk meningkatkan kompetensi Bonita dan saya juga seperti itu. Kemudian terkait pembelajaran kemarin yang Bonita laksanakan, kira-kira ada keunggulannya atau kekurangannya tidak selama pelaksanaan observasi itu Bu? Setelah saya melaksanakan observasi, ada keunggulannya ya Bu, yang termasuk keunggulannya yaitu saya menggunakan media yang bervariasi, kemudian metode yang saya laksanakan juga ada beberapa yang saya gunakan. Kekurangannya mungkin yang saya rasakan kemarin itu saya tidak membawa anak keluar mempraktekkan langsung kegiatan yang mempraktekkan memelihara lingkungan sekitar Bu. Jadi saya tidak sempat mempraktekkan itu. Kedepannya nanti bisa bertahap ya Bu, praktekkan orang lebih, jadi anak lebih nyata dalam pembelajarannya. Nah kemudian kira-kira kekurangan-kekurangan tadi yang Bonita rasakan dalam pembelajaran itu dilakukannya dan perbaikinya kapan itu Bu? Secepatnya Bu, insya Allah nanti pembelajaran berikutnya saya ingin langsung memperbaikinya. Iya bagus Bu. Kira-kira untuk butuh waktu tidak tuh? Kira-kira seminggu atau 2 minggu atau mungkin ada beberapa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu Bu. Misalnya media seperti itu. Untuk metode juga saya harus pikirkan terlebih dahulu supaya nanti berjalan maksimal seperti itu Bu. Iya bagus ya. Kemudian dalam pelaksanaan observasi dalam peningkatan kompetensi Bonita itu kira-kira adakah yang membantu memotivasi Bonita dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Bonita? Dalam peningkatan kompetensi ya Bu, tentunya saya berharapnya dukungan dari kepala sekolah supaya nanti bisa lebih baik, kemudian kerjasama dari teman-teman sejawat juga. Itu berarti kolaborasi ya Bu ya dengan teman sejawat ya, bagus sekali apa yang diinginkan Bonita. Kemudian setelah Bonita coaching nih pra-observasi, kemudian observasi, sekarang juga pasca observasi, apa yang Bonita rasakan?
Yang saya rasakan ya Bu, Ya. tentunya pengalaman saya juga bertambah. Ya. Kemudian pengetahuan saya juga semakin banyak, Ya. terutama Amin. setelah Alhamdulillah. diobservasi sama ibu Iya. kepala sekolah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu Nita. Sama-sama. Ini akan saya menjadi catatan bagi saya. Demikian pelaksanaan pasca observasi bersama teman sejawat saya Ibu Nita Yulianti. Salam.